أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah hilir mengaji yang dirahmati dan insyaallah diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang kecil ataupun yang besar, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang pernah kita minta kepada Allah ataupun nikmat yang kita tidak minta tapi Allah selalu beri. Semoga kita semua bisa mensyukuri seluruh nikmat itu dan Allah berkenan untuk menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurahkan kepada Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa khasaisun Nabi, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga telah membahas mu'jizatun Nabi, mu'jizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang bersifat hissiyah, indrawi, mukjizat seperti meneteskan air dari jari jemarinya, memperbanyak jumlah makanan. Bayangkan, cuma hanya satu wadah, tapi tangan Nabi masuk ke dalamnya, ribuan orang dapat makan dan tidak berkurang sedikit pun. Mukjizat hissiyah. Dan juga mukjizat aqliyah berupa Al-Quranul Karim. Ini semua sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan, kaifa kanat sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah. Al-khalqiyah. Ma hiya sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah. Di dalam bahasa Arab itu ada khalq, ada khuluq. Kalau khalq itu penciptaannya, bentuk fisiknya Nabi. Kalau khuluq itu sifat akhlaknya Nabi Muhammad. Maka beliau itu khairu khalqillah khalqan wa khuluqan. Jadi Nabi itu sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan Allah, baik khalqannya, bentuk rupanya, au khuluqannya, berupa akhlak. Itu bedanya khalqun dan khuluqun. Khalqun penciptaan, khuluqun akhlak. Dan malam ini kita akan membahas tentang ciri fisiknya Nabi. Ciri fisik, bentuk rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kitab ini sifatnya ringkas, maka tidak semuanya dijelaskan. Kalau Bapak Ibu pengen mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mendetil, mana bentuk alisnya, bentuk hidungnya, rambutnya, sampai aksesoris beliau, bagaimana cincinnya, bagaimana sandalnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana makannya, minumnya, duduknya, berdirinya, jalannya,
dari gerak tubuhnya, semuanya. Maka itu dikaji di kitab yang disebut dengan Syama'il Muhammadiyah. Syama'il, mungkin Bapak Ibu kalau sirah nabawiyah biasa, sirah itu cerita hidupnya Nabi, perjalanan hidup dari lahir sampai wafat, itu namanya sirah nabawiyah. Ada juga yang disebut Syama'il Nabawiyah, yaitu berkaitan dengan bentuk fisik Nabi, aksesoris yang dipakai Nabi, gerak-gerik tubuhnya Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nama ilmunya dan kitabnya disebut dengan Syama'il Muhammad. Di Palembang banyak kajiannya, dan alhamdulillah kami juga punya rekaman lengkap terkait kajian Syama'il Muhammadiyah ini, kurang lebih 25 video dengan durasi setengah jam kurang lebih untuk satu videonya, dan mengulas kurang lebih 416 hadis, kurang lebih 400-an hadis. Itu mulai dari bentuk tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai rotinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa Bapak Ibu dengarkan sembari nyantai, ngopi. Monggo itu diikuti kajian, itu sangat penting. Bahkan sebagian ulama mensyaratkan yang ingin mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya harus mengenali Nabi, sirahnya dan syama'ilnya. Sirah itu perjalanan hidup, syama'il itu bentuk, rupa, dan segala yang berkaitan dengan ya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malam ini sebagian keterangan-keterangan itu ditulis dalam kitab ini. Saya cuma baca saja dan sedikit menguraikan bagaimana bentuk fisiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-ulama, sebelum menyebutkannya, rahimahumullah, inna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam an na'taqida anna Allah khalaqa jasadahu asy-syarifa ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dahu mithluhu, khalaqahu Allah ala ajmali suratin fiha jami'ul mahasini mahsuratun wa 'alaiha maqsurah. Para ulama berkata, di antara tanda kesempurnaan iman, Bapak Ibu, salah satu syarat agar imannya sempurna itu meyakini bahwa Allah telah menciptakan jasadnya Nabi Muhammad dalam bentuk rupa yang tidak pernah ada setara dengan dirinya, baik sebelum Nabi Muhammad diciptakan atau bahkan sampai hari kiamat. Dan meyakini bahwa tidak ada makhluk lebih indah, lebih sempurna yang telah atau akan Allah ciptakan lebih indah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari syarat kesempurnaan iman. Kalau orang masih ada menganggap sosok tertentu melebihi daripada Nabi Muhammad, imannya tidak sempurna. Maka di sebagian salawat yang kita baca, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kull. Apa maknanya itu? Maulaya salli wa sallim, duhai Allah Tuhan kami, salli, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habibillah, kekasih Allah, khairi khalqillah, sebaik-baiknya ciptaan Allah, sebaik-baiknya ciptaan Allah, seindah-indahnya ciptaan Allah. Tidak heran ada seorang ulama ditanya,
oleh seorang murid, ya syekhana wa ustadzana, surga. Namanya cerita biasanya panjang, tapi gurunya tidak panjang-panjang. Ketika ditanya bagaimana indahnya surga, beliau hanya menjawab, fiha Rasulullah, di dalam surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafa bidzalika jamalan, kafa bidzalika ni'mah. Cukup menjadi alasan indahnya surga karena di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa ajmal min jannah. Nabi Muhammad itu lebih indah dari surga itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata beliau kutip, min tamamil iman, di antara syarat kesempurnaan iman. Kemudian beliau di sini surat tadi maksud. Nah, mengutip satu dua bait dari situ turun ini. Kamulat mahasinuhu, telah sempurna Allah ciptakan keindahan-keindahannya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau ahdas sana, andaikan Nabi Muhammad menghadiahkan secercah cahayanya, sana itu cahaya, lil badri, untuk bulan purnama, inda tamamihi, ketika sempurna, lam yukhsafi, tidak akan terjadi gerhana. Puitis sekali Pak. Andaikan cahaya Nabi Muhammad itu diberikan sebagiannya untuk bulan yang sedang terang benderang, sedang pada puncak purnamanya, maka tak akan pernah ada awan yang bisa menutupinya. Cahayanya akan terus bersinar. Wa 'ala tafannuni wasifihi, meski banyak yang tafannun, berkreasi, ya, meski banyak ragam kreasi orang-orang memuji Nabi, ada Sibtu Durrah, ada Diyaqul Labi', ada Barzanji, ada Burdah, semuanya memuji. Ada yang berbentuk nazam, syair-syair, ada yang berbentuk cerita, semua yang mensifati Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, yafnaz zaman, waktu akan fana, akan habis, wa fihi ma lam yusufi, dan masih ada saja yang belum bisa diceritakan. Masih ada saja keindahan Nabi yang belum bisa disampaikan. Meski sudah ratusan, akan mungkin ribuan ulama memuji Nabi, menceritakan keindahannya, sampai hari kiamat pun tidak selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Saya sedikit cerita. Hari Minggu kemarin kami ngisi di daerah Macan Kumbang. Ada yang bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Saya jawab, termasuk sholawat terus selepas pengajian datang seseorang kepada saya, dan ini cukup banyak yang jenis pikirannya begini, Ustaz, kayaknya banyak umat Nabi ini berlebihan muji Nabi Muhammad sampai pada kesyirikan. Ada, dia berpikir ada sebagian umat ini yang memuji-muji Nabi, ya, sampai pada kesyirikan. Menurut dia, menurut saya jelaskan dalam beberapa poin kepada Bapak. Yang pertama, apalah arti pujian manusia kalau yang menciptakan manusia berkata wa innaka la'ala khuluqin 'azim? Apa sih? Bapak nulis berjuta-juta bait, toh yang memuji ini orang hina, dan kita ini orang hina. Muji yang mulia apa artinya dengan sebanding satu potongan kalimat yang itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Sempurna, yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas akhlak yang agung. Apalah arti burdah di balik kalimat itu? Apalah arti
nggak ada artinya, jadi nggak mungkin melampaui. Karena pada dasarnya pujian kita ini sebetulnya tidak sedikit pun ya menambah kemuliaan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini penting untuk kami sampaikan. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada satu aliran pun sesesat-sesatnya aliran itu menuhankan Nabi Muhammad. Syirik itu artinya apa sih? Menuhankan selain Allah. Artinya menganggap ada sosok lain yang setara dengan itu makna syirik. Sedangkan Nabi Muhammad itu Pak Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya Pak dituhankan, Nabi Isa dituhankan, Nabi Nuh dituhankan. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad Pak, meski ada aliran yang sesatnya luar biasa, tapi tidak akan ada aliran sesat menuhankan Nabi Muhammad. Ajib, Allah jaga itu Pak. Yang menuhankan Sayyidina Ali ada Pak? Ada. Dan itu salah satu kelompok dalam Syiah yang menuhankan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi pernah Bapak dengar ada aliran Tuhannya Nabi Muhammad? Mustahil. Kenapa mustahil? Nah, kenapa mustahil? Karena Nabi yang berdoa. Sebelum Nabi wafat, Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, mohon jangan Engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Itu doa Nabi, Pak. Minta sama Allah, jangan ada yang menuhankan saya. Jadi mustahil umat Nabi Muhammad ini secinta-cintanya dia, semuji-mujinya dia, tidak akan pernah menuhankan Nabi Muhammad. Jadi nggak ada kesyirikan itu. Wa min khasa'is hadhil ummah, dan di antara keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, kita Pak, ma'sumah minasyirik. Allah jaga dari kesyirikan, apalagi sampai menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku ini tidak takut kepada kalian akan menyembah selain Allah. Yang kutakutkan an yusallitallahu alaikumud dunya fatanafasuha. Kalian akan diberikan kelimpahan dunia, dikuasakan dunia, dan kalian saling berebut. Nabi sendiri nggak takut umat ini jatuh pada kesyirikan, kan dijaga sama Allah. Ada aliran tiap pengajian isinya syirik terus. Apalagi sampai menuduh orang yang memuji-muji Nabi ini, ya, terjerumus pada. Saya tanya sama bapak itu, Pak, contohnya apa Pak yang syirik? Salawat apa? Salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu, dan seterusnya. Kata dia itu syirik, dan ini banyak ustaz-ustaz mereka juga mengatakan syirik. Kan arti salawat itu Allahumma sholli sholatan, duhai Allah sampaikanlah salawat kamilatan yang sempurna, wasallim salaman, dan sampaikanlah salam kepada Nabi Muhammad taman, yang sempurna juga. Salawat yang sempurna, salam yang sempurna, taman ala sayyidina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqadu, yang karena salawat itu, yang karena Nabi itu banyak masalah diselesaikan. Itu minta sama Nabi atau minta sama Allah? Minta sama Allah, bertawassul dengan Nabi. Bukan minta sama Nabi Muhammad, bukan Nabi yang menyelesaikan hajat kita, tutto hawaij, tunal raghaib.
Bukan. Yang menyelesaikan masalah kita, yang menyelesaikan hajat kita Allah. Tapi kita mintanya dengan wasilah Nabi Muhammad SAW. Dan ini misalnya saya ngomong, ada pengurus masjid nelpon, Ustaz bisa nggak ngisi pengajian misalnya di malam Jumat. Kebetulan saya itu kalau malam Jumat misalnya nggak pernah terima jadwal. Aduh, apa tuh masih nggak bisa. Dari dah, jadi masjid ini nggak bisa ngundang. Tahu-tahu ada ketua masjid nelpon bapak saya. Nelponnya lewat bapak, Pak, anaknya Ustaz kira-kira baca nggak isi malam Jumat? Belum tahu. Kalau si Pak mintain, ya sudah kayak ngomong, bapak nelpon. Nah, bisa nggak ngisi malam Jumat? Kawan bapak undang-undang. Siapa? Diterima nggak Pak kira-kira? Yang minta siapa Pak? Yang satu tanpa wasilah, mintanya langsung nelpon. Saya tolak. Tapi yang mintanya lewat bapak, nah, lewat wasilah bapak, diterima Pak? Tidak mungkin aku tolak, bapaknya nyuruh. Sama. Kita nak minta langsung sama Allah, dia ragu, kalau tidak diterima, kalau mahjub, kalau mintanya lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi-Mu ya Allah, karena cinta kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, kabulkan hajat kami, sembuhkan penyakit kami. Itu mintanya ke siapa? Tetap ke Allah mintanya, tapi lewat. Dan itu bukan syirik. Itu salah satu cara meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya akan coba bacakan beberapa riwayat. Bagaimana gambaran indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terjemahan kita tidak mengurangi indahnya Rasulullah. Kata sahabat Al-Barra bin Azib, "Ma ra'aitu min dhi limmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah." Ma ra'aitu, tidak pernah aku melihat, min dari zi sang pemilik, limmatin rambut yang panjang, limmah rambut panjang, sauda yang berwarna hitam, fi hullatin hamra yang menggunakan pakaian merah, ahsana min Rasulillah yang lebih indah dari Rasulullah. Jadi satu hari Pak, ada seorang sahabat Nabi sedang menikmati indahnya bulan purnama, dan kami cukup lama tinggal di Timur Tengah, jadi tahu Pak, salah satu pemandangan paling indah yang dimiliki orang Timur Tengah dan dimiliki yang lain juga adalah menikmati bulan purnama di tengah padang Sahara. Bayangkan Pak, sejauh Bapak memandang itu hamparan pasir Pak, dengan gelombang-gelombangnya di tengah padang Sahara di malam hari, angin yang sepoi-sepoi, purnama sedang muncul. Itu orang Arab Pak, biasanya kalau udah tanggal-tanggal 15 Hijriah, tanggal-tanggal puncaknya purnama, itu ngajak keluarga ke tengah padang pasir, kaki bentangkan ambal, ada yang masak kopi, ada yang ini sambil bakar kambing, itu sambil duduk begini Pak, nikmati indahnya bulan, indahnya luar biasa. Dan Timur Tengah itu biasanya jarang ada awan, jadi di langit itu hanya ada terlihat bulan purnama. Nah, ada seorang sahabat Al-Barra bin Azib saat itu sedang terkesima dengan indahnya bulan purnama. Ya Allah, alangkah indahnya ciptaanmu. Sedang terkesima dengan bulan purnama. Di saat itu ketika hati beliau terkesima dengan bulan purnama, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya menggunakan pakaian merah, rambutnya hitam berkilau. Seketika pandangan daripada sahabat ini beralih ke Rasulullah. Begitu melihat Nabi Muhammad SAW, ia pun terkesima. Seketika dia bandingkan dengan bulan. Nah,
dilihatnya lagi bulan, dilihatnya lagi Nabi Muhammad, dilihatnya lagi bulan, dilihatnya lagi Nabi Muhammad. Fawallah, demi Allah, Nabi Muhammad ajmalu wa ahsanu minal badr. Beliau lebih indah daripada bulan purnama itu. Sallallahu alaihi wasallam. Seindah itu Rasulullah. Apalagi kalau sudah pakaian warnanya merah keorenan. Jadi Nabi itu juga pernah pakai baju warna-warna merah. Ya. Kalau sini sebutnya hamra. Ya. Dalam tafsirnya warnanya adalah kuning kemerahan. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Ma ra'aitu syai'an." Aku tidak pernah melihat sesuatu ahsana min Rasulillah, lebih indah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna asy-syamsa, seakan-akan matahari tajri fi wajhihi. Seakan-akan cahaya matahari itu berada pada wajahnya. Wa ma ra'aitu ahadan fi mishyatihi, dan aku tidak pernah melihat seseorang jalannya lebih cepat dari Nabi Muhammad. Maka jalan cepat itu sebetulnya jalan yang bagus. Tidak pernah aku melihat seseorang ya asra' fi mishyatihi, lebih cepat dalam jalannya min Rasulillah, melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mau jalan cepat sekali. Ka'annamal ardu tutwalah, seakan bumi itu dilipat. Jadi seakan jarak pendek itu jadi seakan jarak panjang jauh itu seakan pendek. Saking cepatnya Nabi Muhammad. Inna lanujhid, sedangkan kami nih para sahabat tergopoh-gopoh, capek nih meloin Nabi, ngimbangi Nabi. Lanujhidu anfusana, betul-betul melelahkan diri kami. Wa innahu la ghairu muqtathir, sedangkan Nabi nyantai baik, tidak terjengok, menghasil tidak terlihat, padahal jalannya cepat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat dari sahabat Abu Hurairah. Sekarang dari sahabat Anas bin Malik. Dari sahabat Anas, apa kata beliau? Ma masastu, tak pernah aku menyentuh, tak pernah tangan ini menyentuh dibajan wala hariran, pakaian sutra. Dibaj itu pakaian sutra, hariran juga bagian dari sutra. Tak pernah tangan ini menyentuh sutra yang lebih lembut dari tangannya Nabi Muhammad. Al-yana min kaffi Rasulillah, tidak pernah aku menyentuh pakaian sutra lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangannya Nabi Pak, halusnya luar biasa. Wala syamamtu, dan tak pernah aku mencium bau raihatan qattu, sama sekali, atyaba min raihati Rasulillah, lebih nikmat wanginya dari wanginya Nabi Muhammad. Sampai-sampai sahabat itu Pak, kalau berjalan di lorong-lorong, mereka tahu kalau Nabi itu baru lewat. Jadi kalau dia masuk lorong musola soto ini, kayaknya Rasulullah baru lewat tadi. Wanginya tuh bersisa di jalan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca syarahnya Pak, Nabi itu kalau pakai minyak wangi, bukan untuk mewangikan tubuhnya, tetapi beliau pakai minyak wangi agar ditiru umatnya. Karena sesungguhnya Nabi itu tanpa pakai minyak wangi pun sudah wangi. Nabi itu tanpa pakai minyak. Jadi kalau beliau pakai minyak wangi, laisa li'annahu, bukan karena beliau nggak wangi kemudian diwangikan, lakinna jasadahu, tetapi jasad itu memang sudah, jangankan jasadnya Pak, keringatnya. Ada seorang sahabat perempuan, Ummu Sulaim. Suatu hari Nabi itu sallallahu alaihi wasallam pernah tidur Pak di atas ranjang dalam keadaan panas, berkeringat, netes. Nah, Ummu Sulaim ini melihat Nabi lagi tidur, keringatnya netes. Diambilkannya wadah semacam mangkok kecil, ditampungnya Pak. Ada yang makan botol, ditampung. Begitu ditampung, Nabi tersadar ada orang yang
ada menunggu tampungan keringatan. Begitu bangun, maaf, mada fa'alti, apa yang kamu perbuat? Ya Rasulullah, kukumpulkan keringatmu untuk kucampurkan dengan minyak wangiku. Demi Allah, tidak ada yang lebih wangi dari itu. Keringat, artinya Nabi itu pakai minyak wanginya bukan karena menutupi bau tubuh. Kalau kita ini pakai minyak wangi biar tertutupi bau tubuh kita. Tapi kalau Sayyidina Muhammad pakai minyak wanginya ta'asyan, agar bisa diikuti umatnya. Karena kalau Nabi nggak pakai minyak wangi, nanti kita tidak bisa galau sunnah siapa. Bukan begitu kan? Jadi kalau pakai minyak wangi yang enak apa ya? Jangan yang nyong-nyong. Minyak wangi nyong-nyong. Tahu minyak wangi nyong-nyong Pak? Minyak wangi 1000 malaikat. Aduh, minyak wangi 1000 malaikat. Apa kebanyakannya 1000? Aduh, ya mungkin soal selera Pak ya. Sedangkan kita belajar dalam Islam itu ada 7 hal yang kalau saudaranya ngasih nggak boleh ditolak. Salah satunya minyak wangi. Kalau ada kawan dulu tunjuk minyak wangi nggak boleh ditolak. Tapi kita mana nih? Pernah kita sholat Jumat dulu, wong sebelah wangi. Itu baju putih, minyak wangi dia hitam, kental mulu. Ditolak mana? Kata Nabi nggak boleh ditolak. Diterima ala kawaunya. Jadi mau terima simpen baik di pasar. Kaki dia tidak jengok, melakukan baik senada. Atau biar tidak senada biasa di telapak kaki. Tapi jangan pas dia lihat kaki singgung. Maksud kami kalau pakai minyak wangi yang enak dikit. Jadi kalau nak tunjuk uang itu, kalau ditaruh di sini kan putih, apa? Kayak nguning ya. Wala syamamtu raihatal qattu, tak pernah ku mencium bau wangi lebih wangi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Ali juga pernah mensifati Nabi. Apa kata beliau? Idza wasafa Rasulullah, kalau beliau mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul, Nabi itu lam yakun bitawilil mummagad, Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak apa namanya, tinggi jangkungnya tidak. Wala bil qasiril mutaraddid, tidak juga pendek. Wa kana rab'atan minal qaum, beliau itu sedang-sedang saja, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tapi dalam kitab Syama'il punya An-Nabhani dijelaskan ini keindahan Nabi ini Pak, dan keajaiban dan keistimewaan Rasul. Nabi itu tidak, kalau dilihat sendirian begitu Pak ya, pasti orang akan mengatakan enggak terlalu tinggi, tidak terlalu. Tapi setiap kali berjalan dengan orang yang tinggi, beliau selalu terlihat lebih tinggi. Ini kalau dewean begini Nabi Pak ya, Bapak lihat, Aida sedang baik. Dan ada orang sebelah sana misalnya tinggi dia mau gitu ya. Tahu-tahu dua yang tinggi itu, yang sangat tinggi tadi, ketemu dengan Nabi berjalan, mata ini akan melihat Nabi lebih tinggi dari orang itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ada Pak tipikal orang yang begitu terlihatnya begitu dilihat dan diasuh baik. Tapi begitu dia diasuhnya, dilihatnya tinggi lagi. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun bil ja'dil qatar, dan Nabi itu rambutnya tidak keriting yang melingkar-lingkar. Bapak tengok rambutnya orang Arab atau orang Afrika biasanya, yang melingkar-lingkar, kecil-kecil. Orang Papua biasanya. Nabi nggak begitu rambutnya. Wala bisabq, tidak juga lurusnya. Lurus tegak dari sini sampai sini bisa lurus. Aduh, tidak. Melainkan kana ja'dan rajulan, melainkan bergelombang. Lurus tapi bergelombang. Itu rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun bil mutahham,
Dan Nabi itu bukan gembrot, tahu berapa? Gemuk, ya. Sallallahu alaihi, tidak terlalu gemuk. Wala bil mukaltham, tidak terlalu bulat. Walaupun dalam riwayat lain wajah Nabi itu tidak lonjong, Pak. Wajah Nabi lebih ke bulat, lebih fihi tadwir, di wajahnya seperti bulat. Wa kana asil al-khad, pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam agak manjang, tetapi tidak panjang yang membuat wajah itu terlihat lonjong, tidak. Sallallahu alaihi, tidak cabi atau cabi, Pak, tembem kita, melainkan bahasanya apa kalau bahasa ya agak halus sekali, tidak dilurus, saya ini tidak dilurus. Sallallahu alaihi wasallam sangat lembut. Abyadu musyraban bihimrah, putih yang bercampur kemerahan, ya, putih yang bercampur kemerahan. Kalau kita ini kan putih laksa, putih pucat, apa ya, putih-putihan. Tahu putih-putihan, Pak? Tebelnya bedaknya. Kalau beliau abyad musyraban bihumrah, putih yang bercampur kemerahan dan cahaya. Ad'ajal ainain, bola matanya sangat hitam sekali, dan putihnya sangat putih. Sallallahu alaihi wasallam. Ahdabal ashfar, alisnya sangat tebal. Sallallahu alaihi wasallam, alisnya tebal dan berbentuk seperti bulan sabit. Kalau kita ini gerhana bulan, sampai ibu pakai pensil, kalau kondangan paling lama di situ, Pak, di alis itu. Nah, dibuat bulan sabit nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuknya itu muqawwas, ya, bentuknya begini, alisnya Rasulullah, dan di tengah-tengahnya ada urat yang muncul ketika marah. Di alis begini, dan di tengahnya akan muncul urat ketika beliau marah. Nabi itu kalau marah uratnya yang muncul di sini, Pak. Kalau kita di mana, Pak, uratnya? Sini, Pak. Urat tahun ini. Za masrubatin, punya rambut tipis-tipis di antara dada sampai ke pusat. Sallallahu alaihi wasallam. Ada rambutnya, ada yang rambut itu tebelnya, Pak, cowok India itu, wah, tebelnya. Ini dah tipis-tipis baik maksudnya, mulai dari dada sampai ke pusat. Syathnal kaffaini wal qadamain, ya, telapak kaki dan tangan-tangan dan kakinya tebal yang profesional, tebal yang maksud bukan tebal yang kaki gajah, itu bukan tebal, itu bengkak, itu namanya, berisi lah, tidak terlalu, tidak kurus. Jalilal musyashi wal katad, besar sendi-sendinya, Pak, ya. Masyas itu sini, bagian sini masyas, Pak, ini itu sendi-sendinya besar. Wal katad, ini antara pertemuan antara sendi ini dengan lehernya, pundak, itu gagah sekali nih, bidang sekali gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, antara dada dan perut sama. Kalau yang sekarang kan yang main nge-gym, dadanya yang maju, perutnya kecil. Kalau yang tidak nge-gym, maju galau, bergelombang. Kalau Rasulullah rata, Sallallahu alaihi wasallam, dari mulai dada sampai ke perutnya rata. Sallallahu alaihi. Untungnya, banyak untungnya, bentuk tubuh begini bukan sunnah Nabi untuk diikuti. Bukan berarti kalau alis kita tidak melengkung itu berdosa, itu dah. Bukan berarti kalau badan kita tidak seperti Nabi berdosa. Ini sunnah khuluq khalqiyah, itu
keistimewaan Nabi Muhammad SAW tidak untuk diikuti ya. Idza tafata jami'an, kalau dipanggil orang kemudian beliau nengok, itu nengok dengan setubuh-tubuhnya. Kalau kita kan, Ustaz, ini nyobain yang nengok. Kalau Nabi misalkan, ya Rasulullah, jadi setubuh-tubuhnya itu menghadap kepada sosoknya yang manggil. Wa idza masya yatakaffa'u takaffuan, dan kalau berjalan sallallahu alaihi wasallam tegap ka'annama yanhattu min sababin, seakan orang yang sedang berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sabab itu tempat yang sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh yang dicontohkan guru-guru kami kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tapi ini tidak menjadi sunnah, artinya Bapak besok jalannya gitu kalau enggak. Nabi itu kalau jalan cepat, badannya tegap, tapi dan pandangannya lebih banyak ke bawah daripada ke atas, dan orangnya kurang lebih begitu. Jadi seperti orang yang jalan dari tempat tinggi ke tempat yang bukan bungkuk, dia tetap tegak tapi jalannya ya sallallahu alaihi wasallam. Yatakaffa'u takaffuan ka'annama yanhat, seperti orang yang turun min sababin ya ke tempat yang rendah. Baina katifaihi, di antara dua pundaknya di bagian sini Pak, khatamun nubuwah, ada cap kenabian berbentuk daging tumbuh sebesar telur burung dara. Jadi kurang lebih begini. Sahabat yang pernah mijit Nabi, di antaranya sahabat Anas bin Malik, pernah mijit dan menyentuh bagian khatamun nubuwah di sini. Dan beliau bercerita ada rambutnya. Ada rambutnya, warnanya agak kemerahan dan ukurannya seperti telur burung merpati atau burung dara. Dan di situ tertulis khatamun nubuwah, penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syama'il ya, diceritakan kalau nabi-nabi terdahulu itu khatamun nubuwahnya di tangan. Tapi untuk Nabi Muhammad khatamun nubuwahnya di badan. Kenapa? Karena kehadiran Nabi Muhammad SAW itu sangat spesial, ya. Tidak ditampakkan sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Kalau Nabi lain bisa saja itu Nabi itu. Kalau Nabi Muhammad tidak. Sehingga butuh siasat. Biasanya orang akan melihat itu kalau Nabi lagi memakamkan jenazah. Ya. Kalau Nabi memakamkan jenazah, kita dapat pernah dengar ceritanya sahabat Salman Al-Farisi ketika ingin menebak apakah ini Nabi atau bukan. Begitu Nabi membuka lidahnya, di bawah liang lahat tertulis khatamun nubuwah. Seketika beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Salman Al-Farisi saat itu sedang mencari Nabi, mana yang namanya Nabi. Diberikan 3 ciri-ciri. Yang pertama, kalau dilihat senyum. Yang kedua, tidak dikasih sedekah menolak. Kalaupun menerima sebagai hadiah akan dimakan beliau dan para sahabatnya. Dan di bagian pundaknya ada khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah ada di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Khatamun nabiyyin. Ajwadun nasi sadran, hatinya sangat bagus. Wa asja'uhum qalban, dan jiwanya sangat pemberani. Wa asdaquhum lahjatan, kalimatnya sangat jujur. Wa alyanuhum 'arikatan, dan sifat karakternya, tabiatnya itu 'arikahnya ya. Tabiatnya alyan, lembut sekali. Nabi itu jarang bahkan enggak pernah berkata-kata kasar. Alhamdulillah, ada umat Nabi Muhammad ngomongnya kasar, bentak-bentak, mencak-mencak, bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Wa akramuhum 'ishrah, dan sayang sekali dengan keluarganya. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan haba. Siapapun yang melihat Nabi pertama kali pasti terkesima. Siapapun yang ya, pertama kali nggak kenal Nabi dan nggak ada yang ngasih tahu kalau itu Nabi. Pokoknya orang Jawa apa ya? Tak tahu siapa. Pasti auranya itu lain. Man ra'ahu badihatan, jadi man ra'ahu min ghairi ma'rifatin sabiqah. Barang siapa yang melihat Rasulullah tanpa mengetahui sebelumnya beliau itu siapa. Kalau kita misalnya, aku ingin ketemu Nabi, mana itu? Oh dunia, tampannya besok. Itu wajar, dalam pikirannya sudah ada Nabi. Ini orang tidak tahu itu siapa, baru melihat saja langsung terkesima. Wa man khalaqahu, dan kalau sudah bercengkrama sama beliau, khalaqahu ma'rifatan, sampai kenal, pasti ahabbahu, pasti akan mencintainya. Jadi pandangan pertama itu membuatnya terkesima, makin dekat akan menjadi cinta. Yaqulu na'ituhu, sampai berkata yang mensifatinya, lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlah, aku tak pernah melihat sebelumnya dan sesudahnya lebih indah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, ini panjang dulu, sedikit lagi Pak ya, insyaallah saya cepatkan saja. Wa an Hind bin Abi Halah, dari seorang wanita, seorang sahabat bernama Hind, menceritakan, kana Rasulullah fakhman mufakhaman, Nabi itu agung dirinya dan diagungkan di mata orang lain. Kan ada orang dirinya bagus tapi dilihat orang bagus. Kalau beliau ini enggak, berkarisma pada dirinya, fakhman fi nafsihi mufakhaman fi uyunin nas wa sudurihim, dan begitu agung dalam pandangan orang dan hati orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badr, dan wajahnya bercahaya, berkilau-kilau bagaikan kilaunya bulan di malam purnama. Ya, alangkah indahnya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Azim al-hammah, dapat ukuran kepalanya besar. Saya perlu jelaskan, kepala besar, bukan besar kepala ya, dan bukan kepala besar itu bukan yang, tapi ukuran kepalanya itu bukan kecil. Itu bagi orang Arab Pak, itu ciri kegagahan. Itu bisa dilihat itu di bawahnya, dikatakan ar-ra'su wa 'azmur ra'si mamduh, dan besarnya kepala itu sesuatu yang terpuji. Li'annahu a'wan 'ala al-idraki wal kamal. Biasanya orang pintar itu kepalanya besar. Orang pintar itu karena dia akan membantu, sangat membantu 'alal idraki wal kamal, untuk memahami sesuatu, maka dengan itu mendapatkan kesempurnaan. Kira-kira ukuran kepala bapaknya berapa kali? 5 apa 6 ya, bahasa kasarnya itu, kalau kepala kecil itu tampungannya kecil, kalau kepalanya besar tampungannya besar. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibayangkan juga besar yang profesional dengan bentuk ukuran tubuhnya. Rajil asy-sya'b, rambutnya rapi bergelombang. Azharul laun, warna tubuhnya bercahaya. Wasi'al jabin, wasi'al jabin itu apa ini? Jidatnya lebar, baik lebar ke kanan ataupun lebar atas dan bawah. Sallallahu alaihi wasallam. Azajjal hawajib, alisnya tebal, ya, dan berbentuk seperti bulan sabit, ya, seperti bulan sabit. Muqawwasan hajibain. Kemudian aqnal irnin, hidungnya mancung, bukan dagingnya, diikuti oleh tulangnya, tulang hidungnya.
dan di ujung hidungnya ada cahaya. Ya, mancung dan di ujungnya ada cahaya. Kasallihnya, jenggotnya tebal. Dhali'al fam, bibirnya lebar, setara dengan wajahnya. Dan salah satu karakter ketampanan bagi orang Arab itu, makanya sekarang banyak artis nembeli bibir gitu, sampai cak dia tuh tawon. Itu menandakan tawon. Dan Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam bibirnya atau mulutnya lebar. Daqiqal masrabah, punya rambut-rambut tipis di bagian dada. Mufallajal asnan, giginya renggang, tapi renggangnya tidak terlalu renggang. Ada jeda antara gigi Rasulullah SAW yang bila tersenyum seakan cahaya keluar dari giginya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu'tadil khalq, tubuhnya sangat profesional, bentuk jarinya, ukurannya, semuanya sangat sempurna. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawa al-batni was-sadr. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Perut dan dadanya itu sama, rato. Ba'idal ma baini mankibain. Dua ini berjauhan, artinya lebar. Sallallahu alaihi wasallam. Ininya lebar. Sallallahu alaihi wasallam. Dakhmal karadis, tulang-tulangnya besar-besar. Apa namanya? Apa bahasanya itu? Kerangkanya sendi-sendinya itu berukuran besar-besar. Anwar al-mutajarrad, ya. Bagian yang tidak ada rambut bercahaya. Bagian tubuh beliau yang tidak tumbuh rambut itu akan bercahaya. Rahbar rahah, besar luas telapak tangannya. Sa'il al-atraf, jari jemarinya sangat seksi sekali. Khamsal akhmasain, jari telapak kakinya yang bagian ada nggak di bagian itu, sebagian tidak menyentuh lantai, kan ada yang rato, ada yang bagian melengkungnya itu, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia punya itu. Jadi ada bagian yang memang tidak terkena lantai, Sallallahu Alaihi Wasallam. Masihal qadamain, kakinya mulus sekali, bahkan mengkilau. Khafidat tarf, pandangannya ke bawah. Nadharuhu ila al-ardi atwalu min nadharihi ila as-sama', pandangannya ke bumi lebih lama daripada pandangannya ke bawah, ke langit. Saya punya guru persis begitu aja. Guru saya Kiai Wahidin Rais. Seumur saya ngaji sama beliau, belum pernah beliau berjalan dan ke atas. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jullu nadharihi mulahawah, setiap pandangannya itu bukan pandangan kosong, tapi jullu itu kebanyakan, ya. Jullu nadharihi, kebanyakan pandangannya dalam rangka mulahawah, memperhatikan. Jadi Nabi itu kalau nggak ada pandang lamun ini kosong ini. Apa yang beliau lihat itu dipantau, dinilai, diamati, ya. Yasuqu ashabahu, kalau berjalan nyuruh sahabatnya di depan, seakan beliau, ya, selalu yuqaddimuhum baina yadayhi wa yamshi khalfahu, dan Nabi itu jalan di belakang. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam, dan siapapun yang berjumpa selalu beliau yang mendahului salam. Siapapun ketemunya mau, kalau kita kan begini, kalau susah kaget bela salamnya. Tapi begitu terpandang, Assalamualaikum Haji. Nabi tidak. Siapapun yang dijumpai Nabi, beliau akan menjadi orang pertama yang mengucapkan salam. Dan mas sekalian, itulah yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Lebih lengkapnya lagi silakan ikuti, ada di Masjid Agung Habib Ghazali punya majelisnya, ada Ustaz Habib Nabil juga punya kajian syama'il. Kalau pengen yang online, kami punya rekamannya, insyaallah singkat padat, ya. Dan
Insyaallah sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum